Kalau episode 9 anime Jujutsu Kaisen season 3 kemarin full gelutnya antara Yuji dan Higuruma, sekarang episode 10 ini full gelut antara Megumi Fushiguro dan Registar, penyihir yang menggunakan struk belanja menjadi teknik kutukannya. Nah, berlanjut dari episode 8 kemarin saat Megumi yang dijebak Remi buat ketemu Regi ini yakin banget kalau Kenjaku ngadain cooling game ini cuman kedok buat ngumpulin penyihir yang kuat-kuat. Nanti jika sudah tersisa penyihir yang kuat, selanjutnya Kenjaku akan menjatuhkan bom di koloni yang sudah Kenjaku buat. Saat itulah baru cooling game akan berakhir. Itu mengapa Regi mengumpulkan penyihir-penyihir kuat untuk mengumpulkan poin. Megumi lalu bertanya kepada Regi kenapa Remi termasuk kawanan mereka, karena Megumi yakin Remi mah cuman penyihir biasa. Regi menjawab peran Remi itu untuk menjebak pemain lain karena pasti laki-laki suka cewek cantik kan. Megumi menyimpulkan bahwa Remi ternyata dijadikan pion doang, kalau sudah nggak butuh ya tinggal dilenyapkan terus ambil poinnya. Namun Regi membantah kalau dia nggak sekejam itu, sementara Remi juga membantah dan bilang kalau Regi adalah kesatrianya. Megumi nyeletuk guys, ngejek Remi, bilang kepedean banget tuh jadi orang. Megumi lalu bertanya pada Regi memangnya setelah digabungkan poin mereka bakal 100. Regi menjawab tentu saja. Mendengar hal itu Megumi bilang kalau sebentar lagi bakal ada aturan baru tentang transfer poin antar pemain. Jadi Megumi langsung memaksa mereka untuk memberikan poin padanya dan mengeluarkan anjing ilahinya. Tapi dari belakang ada penyihir yang tiba-tiba ikut bergabung menyerang Megumi dan dengan gampang dilempar sama Megumi guys. Kemudian anjing ilahinya itu menyerang Regi sementara Nue mengurus penyihir yang dilempar Megumi tadi. Sementara Megumi yang masih kesal sama Remi menyuruh Remi jangan pernah menunjukkan mukanya lagi di depannya. Anjing ilahi yang menyerang Regi pun malah terluka karena pisau yang dikeluarkan oleh Regi. Tiba-tiba dari luar muncul lagi sebuah mata yang mengeluarkan ledakan besar, tepat menghantam sisi luar apartemen tempat Megumi, Regi, dan Remi berada, sampai menembus ke dalam apartemen. Dan ini adalah ulah Hazenoki Iori, salah satu peserta cooling game dengan poin 35. Megumi yang mati-matian mencari tempat untuk menjauh dari ledakan diserang oleh Remi menggunakan rambutnya, tapi langsung dihempaskan sama Megumi. Megumi bahkan meneriaki Remi apa dia masih yakin berada di kelompok orang-orang tersebut. Regi yang teknik terkutuknya memang mengubah barang-barang dalam struk belanja menjadi nyata, kali ini mengubah struk minyak, dan Hazenoki pun menggunakan giginya sebagai pemicu, dan kemudian dilemparkan pada Megumi lalu terjadi ledakan lagi. Nah, akibat ledakan ini, wajah Megumi terluka cukup parah guys, namun Megumi ternyata masih berusaha melindungi Remi. Megumi kemudian mengatakan lagi pada Remi kalau kelompoknya itu nggak punya niat melindungi dia dan menyuruh Remi untuk pergi dari situ. Remi yang masih keras kepala masih mencoba menahan Megumi guys. Kali ini dia bahkan menyuruh Megumi buat bilang ke dia kalau Megumi itu mau melindungi dan mencintai Remi, kayak yang Regi bilang ke dia. Dasar perempuan gila, stres ya. Megumi di sini udah muak banget sama Remi guys dan bilang ternyata ada manusia sampah yang cuma bisa bicara kayak Remi. Dan Megumi pun dikejutkan dengan kedatangan Hari Chizuru, penyihir yang dilempar Megumi tadi yang punya 28 poin dan berniat untuk menyerangnya. Tiba-tiba Kogane datang menginterupsi dan mengumumkan kalau aturan baru yang sekarang adalah bebas transfer poin ke sesama pemain. Megumi yang mendengar hal itu langsung menyerang Hari Chizuru, kali ini dengan bantuan Shikigami Gama atau kataknya. Nah, Megumi memiting leher Chizuru sementara lidah Gama menahan Megumi dan Chizuru agar pitingan Megumi menjadi lebih kuat. Chizuru berhasil lolos tapi dia langsung dihantam sama Bansho, Shikigami gajah milik Megumi dan langsung kelempar lagi guys. Dan kali ini Nue membawa Megumi tepat pada Chizuru. Masih di udara, Megumi pun lalu menusuk Chizuru dengan sekuat tenaga menggunakan katananya. Megumi yang tanpa ampun langsung menghabisi Chizuru. Asli di sini emang Megumi itu keturunan Zenin guys, kelihatan banget barbarnya. Megumi yang membunuh untuk pertama kalinya juga bingung dengan apa yang sebenarnya dia lakukan sekarang. Dan Megumi pun mendapatkan 5 poin berkat kemenangannya. Megumi lalu didatangi oleh Regi dan Hazenoki. Megumi menyimpulkan kalau Remi sudah mengundurkan diri karena nggak bareng mereka lagi. Tapi lawan Megumi tetap nggak seimbang, apalagi keduanya cukup tangguh. Dan Megumi sudah pasti nggak bisa kabur. Sempat terpikir oleh Megumi untuk menggunakan domainnya, tapi domainnya bahkan belum sempurna. Nah, lagi-lagi Hazenoki menggunakan giginya sebagai bahan peledak dan kali ini Megumi bahkan tidak akan bisa sempat menghindar dari ledakan ini. Ternyata Megumi malah diselamatkan sama orang asing yang baru datang udah heboh banget sambil membuat dirinya sebagai perisai untuk menahan bom dari Hazenoki tadi. Sempat tumbang, tapi orang asing tadi malah nampaknya nggak kepengaruh sama ledakan tadi. Yap, dia adalah Takaba Fumihiko yang kelihatan lagi.
Takaba kemudian menyebut Regi dan Hazenoki sebagai pengecut karena beraninya main keroyokan. Datang dengan kostum anehnya, Takaba berteriak bahwa ia tidak terluka padahal di kepalanya udah nyembur-nyembur darah guys. Nah reaksi Megumi yang kedatangan orang yang gak jelas kayak gini, apalagi nampaknya berpihak sama dia, otomatis buat Megumi kayak malu banget lihat orang ini guys. Situasi di sana pun jadi agak awkward karena ulah nggak jelasnya Takaba. Bahkan musuh pun nggak tahu mau ngomong apa dan bingung sendiri sama ulahnya Takaba guys. Dan FYI, Takaba kali ini masih belum memiliki poin satupun. Takaba lalu menawarkan bantuannya pada Megumi. Megumi tentu saja menerimanya. Hazenoki lalu menanyakan Takaba ini siapa dan dari mana. Namun tidak menjawab pertanyaan Hazenoki, Takaba malah menjelaskan inspirasi kostumnya adalah ia meniru kostum pelawak yang dulu bikin Takaba ketawa saat melihatnya. Dan demi kostum itu ia tidak boleh gagal melawak. Tapi tentu saja Takaba lagi-lagi ngelawak, bahkan kali ini sumpah guys nggak jelas banget sampai-sampai animasi anime ini pun ikut berubah. Nah, melihat musuhnya sama sekali nggak ketawa, si Takaba malah marah-marah. Megumi yang ngeliat tingkah Takaba ini pun langsung keingat sama Todo guys. Ya, setipe lah dua orang ini. Takaba tiba-tiba langsung berlari ke arah Hazenoki. Nah, Hazenoki yang bahkan tidak siap karena terlalu sibuk mencerna lawakan Takaba, malah langsung kena tendangan Takaba. Nah, Regi akhirnya sadar kalau Takaba itu kuat juga. Duh, intronya Takaba di koloni Cooling Game ini guys sudah cukup buat gue terhibur. Megumi lalu menggunakan bayangannya untuk menyerang Regi. Nah, Regi tentu saja menghindar. Megumi lalu memberitahukan Takaba untuk berpisah. Megumi juga memberitahukan informasi dasar soal kemampuan Hazenoki. Megumi lalu meminta informasi soal Higuruma pada Kogane. Kogane lalu memperlihatkan, dan di sana poin Higuruma tersisa 1, karena 100 poin milik Higuruma sudah ditukar dengan peraturan baru dan 1 lagi untuk Yuji. Dan Megumi pun tahu kalau Yuji berhasil menambah aturan. Setelah lega dengan hal itu, tekad Megumi kali ini pergi dari koloni itu. Namun yang harus ia lakukan terlebih dahulu adalah mengalahkan Regi. Sedangkan Regi pun bertekad mengalahkan Megumi dan kembali merebut poin Megumi. Megumi lalu memberitahukan Takaba untuk mengurus Hazenoki yang diterima dengan senang hati oleh Takaba dengan bahasa komedinya yang sebenarnya nggak lucu juga guys. Takaba pun beraksi dengan bergaya terlebih dahulu. Hazenoki kali ini menggunakan matanya dan giginya untuk menjadikan bom dan menyerang Takaba. Takaba menggunakan kipasnya untuk memukul bom dan membuatnya meleset. Setelah itu yang menggunakan kipasnya lagi yang langsung memukul Hazenoki. Nah, kesempatan ini membuat Takaba bisa langsung ke belakang Hazenoki dan adegan ikonik Kakashi pada Naruto pun terjadi guys. Gak perlu aku sebutin ya, kalian udah bisa ngeliat sendiri. Tapi Hazenoki nggak kayak Naruto ya guys yang langsung terbang gara-gara jurus ini. Nah, Hazenoki malah tentu saja kesakitan namun mencoba membalas tapi nggak sempat. Malah langsung dilempar sama Takaba. Ih, keren banget Takaba guys. Debutnya langsung keren banget. Megumi bahkan bersyukur Takaba bukanlah musuhnya. Takaba lalu pergi menyusul Hazenoki dan berpesan pada Megumi agar tidak mati. Megumi pun siap meladeni Regi, namun Regi bilang Hazenoki pun bisa serius kalau dia diremehkan seperti itu. Megumi menyuruh Regi untuk khawatir pada dirinya sendiri karena kali ini Megumi dalam mode siap untuk membunuh. Nah, tiba-tiba Nue keluar dan langsung mengejar Regi. Regi lalu mengambil struk di badannya dan dimanifestasikan jadi barang random untuk menghalangi Nue. Kali ini Megumi juga ikut mengejar dan mengeluarkan Bansho, Shikigami gajahnya, dan kali ini Regi dikejar sama Bansho. Bansho pun mengeluarkan air, tapi Regi sudah memanifestasikan struk papan surfingnya sehingga tidak kesulitan menghadapi jurus Bansho ini. Nah, Regi lalu memanifestasikan struk boneka untuk dirinya mendarat dengan halus. Regi terus memanifestasikan barang yang membantunya untuk kabur dari kejaran Megumi. Megumi sudah berada di tempat Regi, namun Megumi malah dijatuhkan piano besar banget dan Megumi menggunakan Shikigami kelincinya untuk mengantisipasi serangan Regi tadi. Kejar-kejaran antara Megumi dan Regi pun terus berlanjut sampai akhirnya Regi berhenti di sebuah kapel. Regi mengejek Megumi yang meskipun sudah tahu teknik terkutuknya, Megumi malah menyerangnya pakai air doang. Nah, kali ini Regi memanifestasikan struk penginapan bintang 5 paket lengkap yang membuatnya otomatis tubuhnya langsung bugar. Enak ya teknik Regi ini. Healing nggak perlu berkunjung dan keluarin duit guys, cuman pakai struk udah berasa healing. Nah, begitupun dengan mau butuh apa, tinggal dimanifestasikan saja pakai struk. Regi menebak kondisi Megumi kali ini sudah kelelahan karena bertarung dari tadi dan ngeluarin banyak Shikigami. Dan Regi juga tahu kalau Shikigami yang terluka nggak bisa dikeluarkan dengan cepat lagi, makanya dari tadi Megumi nggak pakai anjing ilahinya. Jadi Regi yakin banget dengan stamina Megumi yang sekarang, Megumi nggak bakal menang melawan Regi.
Megumi menjawab memang betul stamina-nya sudah terkuras, jadi sekarang Megumi tinggal kabur saja. Nah, Megumi pun lalu kabur bersama Nue, tapi si Regi malah memanifestasikan drone guys kali ini buat ngelacak kemana Megumi pergi. Dan dia juga malah memanifestasikan motor Vespa biar nggak capek jalan kaki. Gila nih orang. Kan enak banget ya punya teknik terkutuk kayak Regi ini guys. Regi kemudian memanifestasikan HP buat mantau drone-nya, dan kemudian Regi pun sampai ke gimnasium tempat Megumi berhenti. Namun ternyata memang ini adalah rencana Megumi untuk mancing Regi ke dalam. Regi lalu menyusul Megumi ke dalam gimnasium. Mereka berdua sempat berdebat, namun belum sempat Megumi selesai berbicara, dua truk udah ada di belakang Megumi siap menghantamnya. Ini perasaan Megumi mau dihantam mobil mulu deh. Pertama waktu lawan Kirara, sekarang malah ada dua truk waktu dia lawan Regi. Nah, Megumi sempat menghindar, namun kepalanya malah dihantam sama pot bunga. Regi kemudian menyerang Megumi lagi menggunakan patung, namun Megumi sempat menghalau serangan ini dengan salah satu pot bunga itu. Nah, struk yang sudah disebarkan sama Regi di kakinya Megumi berubah jadi bola guys. Lalu Regi menggunakan setumpuk struk untuk mengeluarkan barang random sampai pintu pun ada. Nah, ini membuat Megumi kesulitan menghindar dan Megumi pun kena dan terpental cukup keras. Megumi juga terkena pisau dan kali ini Megumi benar-benar nggak berkutik. Regi kemudian mengatakan pada Megumi ia ingin menanyakan satu hal. Kalau Megumi menjawab dengan baik, maka Megumi akan dimatikan dengan tenang. Megumi yang kesakitan ternyata dari awal ingin menggunakan gimnasium ini untuk menggunakan domainnya. Nah, Regi sadar dan kaget bahwa Megumi bisa menggunakan domain. Episode 10 ini pun berakhir dengan keluarnya domain Megumi, Taman Bayangan Kimera. Nah, udah nggak bisa sombong lagi si Regi guys.